Halo semuanya. Oke, kali ini kami akan membuat obrolan santai terkait materi ekologi administrasi negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Merici dengan NIM 2403010019. Dan saya Herminola Julian Tidak Punya dengan NIM 2403010025. Oke, kami akan memulai. Jadi kemarin itu saya ada dapat materi kuliah tentang ekologi administrasi negara. Kedengarannya itu tuh kayak ribet sekali. Tapi intinya itu apa sih? Santai saja. Intinya itu, ekologi administrasi itu ilmu yang melihat administrasi negara atau birokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Birokrasi itu kayak makhluk hidup yang dipengaruhi dan juga mempengaruhi lingkungannya. Lingkungannya itu tuh apa saja tuh yang kayak membuat pengaruh kayak cuaca begitu atau apa? Betul, tapi lingkungannya itu luas. Di materi tersebut itu disebut juga ada 7 lingkungan utama. Yang pertama itu lingkungan fisik. Ini tentang geografis, iklim, dan lokasi. Kayak Indonesia yang kepulauan, tantangan koordinasi administrasinya itu pasti beda jauh sama negara kontinental. Yang kedua itu lingkungan biologis, sosial kependudukan, kesehatan, dan aspek biologis. Birokrasi harus adaptif saat bikin kebijakan migrasi atau kesehatan. Yang berikut itu lingkungan sosial, nilai, budaya, ideologi, dan struktur masyarakat. Di Indonesia, birokrasi itu dipengaruhi sama gotong royong atau patronasi politik. Berikutnya lingkungan ekonomi, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya itu pembangunan infrastruktur besar, kayak kereta cepat Jakarta, Bandung itu menuntut birokrasi yang sinkron. Dan yang berikut lingkungan politik, struktur kekuasaan, sistem politik, dan stabilitas pemerintah. Contohnya itu seperti kebijakan desentralisasi yang mengubah total administrasi daerah. Berikutnya teknologi dan iptek, perkembangan digital, komunikasi, dan informasi. Ini yang bikin muncul government dan pelayanan publik digital. Dan yang terakhir itu lingkungan global, di mana globalisasi yang menimbulkan saling ketergantungan. Birokrasi harus ikut standar internasional kayak good governance, transparan, dan keberlanjutan. Oke, jadi birokrasi itu harus responsif sama semua faktor itu. Terus, apakah ada tokoh-tokoh pentingnya atau tidak? Tentu ada, seperti teori ekologi administrasi yang keren itu seperti John M. Gauss 1945. Dia bilang faktor-faktor ekologi seperti tanah, iklim, teknologi, dan lain-lain mempengaruhi dinamika birokrasi. Yang kedua itu F. Riggs. Dia itu terkenal dengan model prismatic society, masyarakat transisi. Dia melihat birokrasi di negara berkembang sering menghadapi seperti kesenjangan implementasi karena belum modern sepenuhnya. Yang ketiga itu Farrell Weddy. Dia fokus pada faktor penduduk, wilayah, teknologi, cita-cita, dan kepribadian yang mempengaruhi administrasi. Dan yang terakhir itu saya Anggara. Dia melihat sebagai pendekatan yang holistik, kontemporer, dan kontekstual. Birokrasi ideal harus mampu mendedikasikan diri pada masyarakat yang dilayani. Oke, jadi hubungannya dengan administrasi negara itu bagaimana? Cuma dipengaruhi saja atau? Tidak cuma dipengaruhi, tapi hubungan itu seperti timbal balik. Ya, jadi birokrasi dipengaruhi lingkungan, tapi sebaliknya itu birokrasi juga mempengaruhi lingkungan lewat kebijakan publik. Misalnya itu pembangunan infrastruktur. Yang berikutnya tuh fungsional dan difungsional.
Seperti lingkungan bisa mendukung efektivitas birokrasi atau fungsional. Contohnya itu digitalisasi layanan publik atau malah menghambat. Atau difungsional, contohnya itu konflik sosial di lingkungan proyek. Oke, yang terakhir itu tuh kenapa kita harus belajar ini? Apa relevansinya tuh buat administrasi negara? Tentu penting sekali. Relevansi ekologi administrasi itu seperti analisis konteks. Itu memahami kenapa kebijakan yang sukses di satu daerah bisa gagal di daerah lain. Yang kedua itu pendekatan adaptif. Itu mendorong birokrasi buat menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal, nasional, dan global. Yang ketiga itu reformasi birokrasi, supaya birokrasi lebih responsif, akuntabel, dan partisipatif. Yang keempat, implikasi, di mana administrasi negara harus responsif terhadap dinamika sosial, adaptif terhadap perkembangan teknologi, inklusif terhadap nilai-nilai lokal, dan terhubungnya dengan standar global. Oke, jadi intinya itu birokrasi itu tidak bisa dikaji di ruang hampa, tapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem lingkungan yang kompleks. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk pada materi terkait hubungan administrasi dengan manajemen strategi. Oke, ekologi administrasi itu sebenarnya omong tentang lingkungan di sekitar pemerintah atau organisasi. Bukan cuma alam, tapi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, aturan, bahkan cara kerja orang di dalam organisasi. Semua hal di luar dan di dalam itu berpengaruh sekali ke cara administrasi berjalan. Nah, terus manajemen strategis itu ibaratnya otaknya organisasi. Tugasnya memikir kita mau jadi apa, visi misi, kondisi lingkungan kita tuh kayak bagaimana, apa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang dan ancaman dari luar. Terus bagaimana bikin strategi biar tujuan bisa tercapai. Oke, jadi hubungan keduanya itu tuh sederhana sekali. Seperti yang pertama, ekologi manajemen. Ekologi administrasi kasih gambaran kondisi lingkungan. Yang kedua, manajemen strategis itu menyiapkan strategi berdasarkan kondisi itu. Kalau lingkungannya berubah, strateginya juga harus berubah. Misalnya, masyarakat berubah, peraturan baru, ekonomi turun, teknologi makin maju, budaya lokal beda. Jadi, organisasi tidak bisa jalan di tempat dan harus menyesuaikan. Makanya pemerintah atau organisasi kalau buat program harus lihat dulu lingkungan sekitarnya. Kalau tidak, programnya bagus di atas kertas, tapi itu kayak tidak menyambung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya itu seperti kayak kita buat suatu kebijakan digital pelayanan publik. Itu kalau ternyata masyarakat di daerah itu tidak kebanyakan belum terbiasa teknologi, ya strategi digital itu harus 100% tidak akan berhasil. Kita harus lihat dulu lingkungan, baru kita tentukan strateginya. Oh, jadi itu. Ringkasannya kalau ngobrol sama teman tuh begini ya. Oke, ekologi administrasi itu mengecek keadaan lingkungan. Manajemen strategi itu berpikir bagaimana cara menyesuaikan strategi sama keadaan itu. Intinya itu biar administrasi tidak cuma jalan, tapi pas sama kebutuhan masyarakat dan tidak ketinggalan perubahannya. Oke, terima kasih atas video obrolan santai kami terkait mata kuliah ekologi administrasi publik. Jangan lupa nonton video selanjutnya di link di bawah ini. Terima kasih.